Nah, sekarang kita masuk ini Sungai Aare di Swiss ya. Jadi ini sungai ini panjangnya 292 km. Jadi airnya sebagian ada yang bagus, sebagian ada yang agak ini ya, terkontaminasi ya. Tapi umumnya masuk ke kota Swiss itu airnya bagus. Sehingga banyak turis yang berenang di sini gitu ya. Nah, ya, di sinilah banyak makan korban. Karena airnya kadang-kadang tiba-tiba berubah jadi arusnya di bawah itu agak keras gitu ya, sedangkan di atas di permukaan oke-oke saja gitu. Sehingga banyak turis berenang tidak mengetahui hal-hal tersebut ya. Nah, jadi main berenang-berenang aja atau juga bahkan kalau kita lihat juga ada dari jembatan itu langsung loncat ke bawah gitu ya. Seperti kita ketahui itu berbeda sekali berenang di sungai yang seperti ini, berenang di pinggir pantai dan berenang di kolam renang gitu ya. Itu beda sekali gitu. Karena ada arus mengikuti gerakan angin mungkin yang tiba-tiba datang cepat, membuat kita nggak bisa konsentrasi, terutama di laut dan di pantai. Nah, gitu ya. Ini yang kemarin ini kan minggu lalu terjadi korban orang Indonesia atau anaknya Gubernur Jawa Barat ya, karena sedang berwisata di sana tidak mengetahui persis situasi sungai tersebut, jadi ikut-ikutan berenang aja ya, sehingga tenggelam gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin situasinya saat itu arus nggak begitu deras, akan tapi mungkin sang putra itu panik ya. Satu pertama panik, kedua juga mungkin kondisi badannya nggak prima gitu karena kecapean dalam perjalanan jauh itu ya, dari Indonesia atau dari tempat lainnya itu sampai ke Swiss itu mungkin badan udah lelah, udah capek gitu ya. Nah, ketiga kemungkinan juga saat terjadinya terseret arus awal-awal dia panik gitu. Nah, jadi karena tidak mengetahui situasinya, sementara yang lain berteriak-teriak di atas, sehingga dia cepat panik dan berusaha untuk ini ya, untuk melawan arus gitu, berenang melawan arus itu yang sulit pada saat itu. Jadi sebaiknya saya pikir ikuti saja arusnya gitu kemana, dan santai-santai aja mengambang ke atas ya, itu bagi yang udah bisa berenang. Tapi kalau yang belum bisa berenang ya ini kepanikan timbul karena di negara orang dan tidak mengetahui situasinya seperti apa gitu ya. Apa yang terjadi pada saya waktu di Pantai Kuta hampir sama terjadi seperti gini. Jadi terseret ombak lama-lama ke tengah gitu. Jadi dari pinggir-pinggir ombak lama-lama ke tengah itu di Pantai Kuta sendiri juga paling berbahaya berenang di sana ya. Karena arusnya sangat kuat, arus baliknya terutama menjelang sore, kira-kira jam 2 sampai jam 4. Jadi itu resikonya tinggi, akan tapi di Pantai Kuta itu sudah banyak penjaga pantai yang memperingati agar para anak-anak atau juga yang berenang di pinggir-pinggir pantai agar menjauh, karena arus kadang-kadang bisa cepat gitu menyeret berenang ke lebih ke tengah lagi gitu. Jadi kita kalau keluar negeri itu harus waspada akan resiko-risiko seperti ini, seperti di pantai, di sungai maupun juga di alat-alat transportasi gitu ya. Kita harus waspada karena banyak resiko yang kita nggak tahu, nggak pahami gitu, anggap enteng aja. Karena kalau di sungai ini kan banyak perenang-perenang Eropa itu dia dari kecil udah terlatih berenang ya. Jadi kalau kita kan nggak wajib berenang waktu di SMP SMU. Nah, mereka mungkin ambil ekskul gitu, umumnya mengambil olahraga renang gitu, dan mereka menguasai sekali gitu. Nah, jadi kalau di kita inilah resiko-resiko yang harus sebenarnya diperhitungkan waktu kita berada di luar negeri atau di tempat-tempat yang dimana kita tidak mengetahui resiko-resiko yang ada gitu, seperti katakan di Pantai Carita itu banyak korbannya, dan juga di Pelabuhan Ratu, Sukabumi itu setiap tahun makan korban karena banyaknya pengunjung tidak mengerti situasinya di sekitar pantai itu gitu. Oke, waspada.